Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa tawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadhil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para tuan guru, para pengasuh pondok pesantren, para tokoh masyarakat dari berbagai tingkatan kepemimpinan, kelembagaan dan instansi. Wabil khusus yang kita ta'zimi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram sekaligus pembina dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Wafa, Ayahanda Dr. Andus Muhammad Amin MPD, serta seluruh jajaran, mudir, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Wafa beserta segenap Dewan Asatidzah, para pengajar yang kita hormati, para wali santri, orang tua murid, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang cerah ini Allah menghimpun kita untuk menjadi saksi ditumbuhkannya kebaikan-kebaikan besar di masa yang akan datang, yang akan menjadi pahala tidak putus-putus dari berbagai arah. Kalau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam terputus amalnya kecuali dari 3: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Maka peletakan batu pertama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Wafa ini akan menjadi sedekah jariyah bagi semua yang terlibat dengan dananya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan keringatnya, dengan pikirannya, dengan sumbangsinya berupa apapun. Lalu dia juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat, karena di sana diajarkan ilmu-ilmunya Allah kepada para santri, diajarkan Al-Quranul Karim, dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dibandingkan ilmu di dalam Al-Quranul Karim. Dan dia menjadi anak-anak soleh yang insya Allah selalu mendoakan orang tuanya. Maka peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darul Wafa ini lengkap menyambung seluruh pintu-pintu amal saleh
yang tidak akan putus insyaallah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dalam sebuah pembahasan tentang wakaf, Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala pernah menyampaikan banyak orang yang tidak menyadari wakaf untuk pendidikan dan pondok pesantren, sedekah jariyah untuknya itu bisa mengalirkan pahala yang jauh lebih besar daripada wakaf yang paling disenangi umat Islam, yaitu wakaf pembangunan masjid. Apalagi kalau di Lombok masjidnya sudah beribu-ribu, bukan cuma 1000 masjid. Tapi umat Islam di mana-mana kalau ada proposal pembangunan masjid tampak jauh lebih menarik daripada pondok pesantren. Padahal kata beliau Al-Alamah Yusuf Al-Qaradawi, masjid itu menjadi wakaf istimewa karena dengannya Allah membangunkan rumah di surga dengan syarat dan ketentuan berlaku kalau masjidnya makmur. Sementara hampir tidak ada pondok pesantren kok tidak digunakan. Tapi masjid yang bahkan kami mendapati di beberapa wilayah Indonesia, bukan di Lombok, itu ada yang dibuka hanya untuk sholat Jumat. Karena di hari-hari biasa sholat 5 waktu dilaksanakan oleh jamaah bukan di masjid itu, tapi di musola-musola dekat rumah mereka, di surau-surau dekat rumah mereka. Kalau di sini namanya langgar, betul? Apa? Musola juga. Dalam bahasa Arab, musola artinya tanah lapang tempat sholat. Jadi, kalau masjid kecil, bahasa Arabnya musaijid. Hanya kalau guyonannya anak-anak Jakarta, sholat boleh di langgar. Dan tidak boleh sarungan. Kenapa kok tidak boleh sarungan? Batal Pak, kalau sambil sholat sarungnya masih dipakai. Jadi sholat boleh dilanggar tapi tidak boleh sarungan, kata anak-anak Jakarta. Maksudnya sholat itu boleh di musola dan tidak boleh sambil memakai sarung, karena harusnya sudah dipakai sejak sebelum sholat. Nah, kata beliau Al-Alamah Yusuf Al-Qaradawi, syarat dan ketentuan berlaku untuk sebuah masjid. Dia mengalirkan pahala tidak putus. Dan pahala utama dari sebuah masjid adalah kegiatan di dalamnya ketika berlangsung, wabil khususnya adalah salat berjamaah. Sementara orang kalau wakaf untuk pondok pesantren, pahalanya bukan hanya karena bangunannya dipakai. Pahalanya adalah karena santri-santri yang dididik di situ akan menjadi para muallim. Bayangkan wakaf untuk pondok pesantren itu, 1, pahala bangunannya dipakai untuk kebaikan, 2, santri-santri yang belajar di situ dipakai kegiatan menghafal Quran, mengkaji ulum syar'iyyah, mengkaji fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan segala ilmu yang bermanfaat, pahalanya mengalir lagi. Belum tadi Ayahanda Muhammad Amin menjelaskan 1 huruf saja orang belajar menghafal Quran, 1 huruf 10 hasanat. Padahal orang menghafal Quran itu tidak mungkin baca cuma sekali, pasti diulang-ulang. Maka berapa banyak pahalanya yang kemudian mengalir pada orang yang berwakaf di pondok pesantren. Tidak berhenti di situ. Ini alumni lulus menyebar jadi pengajar di tempat-tempat yang lain, pahalanya tidak putus, masih mengalir terus itu. Bayangkan pesantren ini terus akan kemudian menghasilkan santri-santri dan alumni berjenjang-jenjang, bertambah-tambah, dan ilmu mereka terus bermanfaat, diajarkan di mana-mana, beranak pinak kayak MLM, multi level marketing. Maka semua pahalanya masih terus mengalir.
Tidak berhenti-berhenti. Hatta ila yaumil qiyamah, karena mungkin alumninya punya murid, muridnya alumni, punya murid lagi, muridnya alumni lagi, punya murid lagi, terus diamalkan lagi ilmunya, dimanfaatkan, diajarkan. Tabaraka Rahman. Maka kata beliau, cerdas sekali orang yang wakaf untuk pendidikan. Cerdas sekali orang yang wakaf untuk pesantren, ma'had. Ini peluang amal soleh yang besar itu. Pondok pesantren, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, ini Darul Wafa usia berapa tahun? 6 tahun. Santrinya sudah hampir 200. Allahu Akbar. Kami juga pengasuh pondok pesantren, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuman kalau ini pesantren di kota, kami pesantrennya di pelosok. Nama pesantren yang kami asuh, Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Lokasinya persis di antara dua gunung. Ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Sama santrinya 200 kurang sedikit, tapi kami sudah 10 tahun Bapak Ibu. Nah memang satu, kami dulu merintis dari awal di sana dengan niat kerelawanan dakwah. Pasca erupsi Merapi 2010, ketika kami datang ke tempat itu, kami memutuskan untuk membina dusun-dusun yang ada di sana, karena sebagai korban erupsi Merapi, pihak teman-teman dari gereja kami lihat sangat bersemangat di sana. Dari awal kami punya 30 dusun binaan di sana, 23 dusun dari 30 dusun itu sudah ada gerejanya. Alhamdulillah sekarang agak dipadatkan, tinggal 7 gerejanya. Ya, kami tidak pernah menggunakan cara-cara yang tentu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengedepankan toleransi, kita mengedepankan tasamuh, kita mengedepankan kerukunan umat beragama. Tapi tentu juga dengan cara yang cerdas. Kalau misalnya ada umat Islam yang dapat baksos, di dalam baksosnya di hari Minggu dapat pembagian Alkitab, maka pekan berikutnya kami juga menyelenggarakan baksos dengan boleh menukarkan Alkitab dengan beras 25 kilo. Jadi karena wilayah itu dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tahun 1966 menjadi daerah pelarian ex Partai Komunis Indonesia. Dinamakan daerah Merapi Merbabu Kompleks. Dan luar biasa memang pada saat itu qadarullah di Jawa itu pemberantasan PKI itu dipelopori selain oleh tentara RPKAD juga oleh umat Islam di bawah koordinasi Banser Barisan Ansor Serbaguna dari GP Ansor Nahdlatul Ulama. Jadi masyarakat di situ traumatiknya kepada umat Islam masih. Nah ini yang kemudian kita melakukan berbagai macam pendekatan dakwah, walhamdulillah berjalan terus. Dan santri-santri kami ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap Jumat, Sabtu, Ahad kita kirim ke masjid-masjid yang ada di dusun-dusun di lereng-lereng itu sampai ke mendekati puncak. Tugasnya menghidupkan sholat Jumat, membersihkan masjid, menghidupkan TPA-TPQ, mengikuti berbagai kegiatan masyarakat termasuk kerja bakti. Kemudian mereka hadir di arisan memberi kultum, kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit tapi biasanya lebih, gitu kan? Hadir di dalam
berbagai kegiatan masyarakat. Karena ini pembinaan real yang kita lakukan. Sementara santri-santri ini juga kami bina untuk mandiri. Kita bikinkan warung kopi dikelola santri. Kita buatkan toko besi bangunan dikelola santri. Kita buatkan, insya Allah ini sedang proses homestay, penginapan dikelola santri. Kita buat toko untuk kebutuhan masyarakat dikelola santri. Kita buat peternakan dikelola santri. Sehingga santri-santri ini keluar dari pesantren siap mandiri, tangguh, berjiwa relawan, dan siap menjadi, karena program unggulan kami namanya program pengkaderan dai dan imam masjid. Maka mereka harus menjadi imam masjid, bukan imam sholat. Kalau imam sholat, itu dari takbir sampai salam. Kalau imam masjid justru di luar takbir dan salam itu kerjaannya banyak. Membawa masyarakat menuju lebih baik. Dan bahkan tugasnya kadang-kadang mensolatkan orang hidup, Pak. Kalau mensolatkan orang mati mudah. Takbir 4 kali, salam, selesai. Itu mensolatkan orang mati. Tapi kalau mensolatkan orang hidup, dia harus mengenali mad'unya, objek dakwahnya. Yang belum sholat, bagaimana caranya supaya bisa sholat. Yang sholatnya bolong-bolong, bagaimana caranya sholatnya rutin. Yang sholatnya sendirian, bagaimana caranya supaya berjamaah. Yang sholatnya di rumah, bagaimana caranya sholatnya di masjid. Karena katanya kalau bapak-bapak yang sholatnya di rumah rajin, itu bapak-bapak yang sholihah. Memang tuntutannya supaya bisa memakmurkan masjid gitu ya. Itu sebuah hal yang kemudian kita ingin tempuh. Jadi Bapak Ibu yang hormati Allah, kita berbahagia banyaknya pondok pesantren, wabil khusus pesantren tahfidzul Quran. Tapi tentu tidak boleh berhenti sampai di situ. Mohon maaf, ini evaluasi pribadi bagi diri kami maupun para pengelola pesantren di tempat kami. Banyak alumni pondok pesantren selesai hafal Al-Quran, tetapi begitu pulang pasif tinggal di rumah, tidak memberikan dampak perubahan apapun kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena mereka selesai pada sebuah tujuan bisa hafal Quran. Karena kemudian mungkin dimotivasi, kalau kamu hafal Quran, kamu memakai pakaian dari cahaya di sisi Allah, kamu memakaikan mahkota mulia di sisi Allah kepada kedua orang tua. Tetapi kita ingin mengatakan kepada adik-adik santri ini, pendidikan Islam tidak berhenti sampai di situ. Kamu dididik untuk menghafal Quran, supaya dengan hafal kamu lebih mudah membaca, supaya dengan hafal kamu lebih mudah memahami, supaya dengan hafal kamu lebih mudah untuk mengamalkan, supaya dengan hafal kamu lebih mudah untuk mendakwahkan, supaya dengan hafal kamu bisa mengubah dirimu dan masyarakat menjadi lebih baik. Itu yang ingin kita tanamkan kepada adik-adik santri. Bukan meremehkan Bapak Ibu, bukan mengecilkan. Tapi saya mengatakan kepada kawan-kawan lulusan Timur Tengah yang ketika pulang ke Indonesia menjadi pembimbing umroh yang begitu rajinnya berangkat sebulan 2 kali. Ya akhi, kamu dididik oleh Universitas Al-Azhar bukan untuk menjadi pembimbing umroh. Bukan membimbing umroh itu tidak penting, itu penting. Itu bagian dari dakwah. Tapi amanah ilmu yang ada di pundakmu jauh lebih besar daripada sekedar membimbing umrah rutin. Sekarang karena pandemi libur 2 tahun, umrohnya bingung gak karuan-karuan. Mau ngapain gitu. Mudah-mudahan itu menjadi kesadaran gitu. Bahwa memang amanah ilmu kita tujuannya bukan cuma itu. Karena memang bimbing umroh itu hitung-hitungannya jelas ya Pak ya. Ini satu orang berapa dolar gitu. Subhanallah, tetapi bukan itu amanah ilmiah yang ada di pundak para alumni pesantren, para alumni kampus Islam
para alumni kampus-kampus Islam, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri, bukan itu. Kamu membawa ilmu untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Maka yang kami jadikan mudir di pesantren kami, ini alumni Yaman yang pulang ketika Yaman perang waktu itu tahun 2012-2013. Pulang kenapa? Perang, Ustaz. Alhamdulillah, antum pulang dalam keadaan perang, keberuntungan bagi antum. Daripada perang, sudah di sini di pedalaman saja, ngurusi masyarakat. Gitu ya, Ustaz. Iyo. Antum nak lulus cuma jadi pembimbing umroh, karena nggak lulus, antum jadi pembimbing masyarakat di sini. Dakwah, jagain umat. Alhamdulillah, Pak. Ya, dengan baktinya beliau itu. Dulu ada salah satu dusun kami, dusun binaan kami, itu muslimnya tinggal 7 kepala keluarga. Sekarang alhamdulillah jadi 40 kepala keluarga muslim. Betul. Ini amanah. Amanah ilmu yang agung yang kemudian ada di pundak para huffaz, para hamalatul Quran, para alumni pondok pesantren, para alumni perguruan tinggi Islam. Yang misi itu harus disadarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka di pondok pesantren insya Allah untuk mengubah dunia. Ini alumni Darul Wafa nanti insya Allah buka Darul Wafa cabang New York, buka Darul Wafa cabang Washington, buka Darul Wafa cabang Beijing, buka Darul Wafa cabang Tokyo, buka Darul Wafa cabang Paris, buka Darul Wafa cabang London. Masya Allah. Shanghai, Beijing tadi Pak. Semua harus kita berikan visi yang besar. Kita berikan cita yang tinggi. Himmatul aliyah. Saya sudah mengatakan kepada santri-santri saya di sana. Kamu bukan cuma nanti buka pondok pesantren masyarakat Sindoro Sumbing, pesantren masyarakat Gunung Rinjani, pesantren masyarakat Gunung Tambora, pesantren masyarakat ya Gunung Kerinci, macam-macam. Tapi kamu harus mampu bikin pesantren masyarakat Gunung Kilimanjaro, pesantren masyarakat Gunung Everest, pesantren masyarakat Gunung Elbrus, pesantren masyarakat Gunung Aconcagua. Apa-apa gunung-gunung, dari gunung ke gunung, insya Allah dekat dengan langit. Ini visi misi besar yang harus kita tanamkan terus kepada santri. Yang kalian hafalkan itu bukan sembarang kitab. Yang kalian hafalkan itu kitab yang dicanangkan oleh Allah mengubah dunia sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah. Yang dikomentari oleh Rustum Panglima Persia, itu kitab Al-Quran mengubah hanya dalam waktu 30 tahun bangsa yang menjijikkan, yang penggembala kambing dan onta, yang tidak beralas kaki, yang memakan bangkai, yang berzina, yang membunuh anak perempuan karena takut miskin, yang mengundi nasib dengan anak panah. Yang sangat rusak itu menjadi bangsa Arab yang mengajari dunia tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kemakmuran, tentang pemerintahan, tentang kebahagiaan, tentang keluarga yang harmonis, tentang masyarakat yang adil makmur sentosa. 30 tahun. Maka ini yang nyantri, mudah-mudahan bukan cuma anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrinya menghafal Quran, bapak-bapak, ibunya menghafal Quran atau tidak? Banyak orang tua pengen anaknya seperti Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, tapi bapak ibunya tidak berusaha menjadi seperti orang tuanya Imam Syafi'i. Waduh Ustaz, saya sudah tua. Berapa usianya? 40. Pas Rasulullah SAW baru mulai menghafalkan Quran umur 40. Nah, wahyunya baru turun umur 40 kan, baru mulai menghafal Quran umur 40. Jadi nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq mulai menghafal Quran umur
37. Utsman bin Affan mulai menghafal Quran umur 35. Yang muda-muda ada. Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair ada. Tapi yang mulai menghafal Quran umur 70 namanya Abu Quhafah juga ada. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang kedua, wah Ustaz, kalau suruh menghafal kayak anak-anak, satu hari bisa hafal satu halaman, nggak bisa Ustaz. Nggak apa-apa Pak. Memangnya Rasulullah baca Quran dan hafal Quran cepat? Enggak. Rasulullah itu hafal keseluruhan Al-Quran setelah 23 tahun. Karena memang wahyunya turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Kan berarti tidak perlu tergesa-gesa. Kalau Bapak Ibu hafal Quran setelah 23 tahun memulainya, mulai hari ini selesainya 23 tahun lagi, maka Bapak Ibu sudah kayak Rasulullah SAW. Itu pun kalau Bapak Ibu memulainya satu hari satu ayat, Pak. Dalam qiraat Hafiz hitungannya 6.236 ayat, berarti Bapak Ibu akan selesai menghafal Quran dalam waktu 17 tahun. Itu artinya 5 tahun lebih cepat daripada Rasulullah SAW. Hebat itu. Jadi pesantren itu tidak cuma mendidik anak. Saya ingat guru saya di pesantren, Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, kalau ada santri bermasalah yang dipanggil orang tuanya. Pak, Bu, putranya ini kesulitan ngajinya. Tolong dibantu nggih, Bapak Ibu. Bantu apa Pak Kiai? Istighfar sehari minimal 100 kali ya, Bapak Ibu. Terus kalau bisa bangun setengah jam sebelum subuh, 2 rakaat niati tahajud dan hajat, 1 rakaat niati witir. Tahajud dan hajatnya baca rakaat pertama alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua baca idza jaa nasrullah. Kemudian nanti witirnya membaca qul huwallahu ahad. Sudah. Masya Allah. Itu benar, banyak teman saya santri yang semula nakal, susah menghafal, susah ngajinya, orang tuanya yang disuruh terapi sama kiai, ternyata anaknya kemudian lancar ngajinya. Masya Allah. Ini hal pertama yang kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga kita semua bersemangat untuk membesarkan insya Allah pondok pesantren Tahfidzul Quran Darul Wafa. Mudah-mudahan pesantren ini barokah untuk kita semua. Amin. Yang kedua, untuk adik-adik santri, hayo bersemangat. Ini pesantren ini anugerah Allah, lembaga pendidikan yang sangat khas dan sangat indah, yang menjadi wujud tempat kita meniti jalan ilmu, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti dikutip dalam diwannya, ya akhi lan tanalal ilm illa bisittah. Sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayan. Dzaka'un wa hirsun wa jtibarun wa bulghatun wa sohbatul ustadi wa tuluz zaman. Masya Allah. Di adik santri, pesantren itu tempat pendidikan yang begitu khasnya, di mana kita bukan belajar hanya transfer of knowledge, transfer pengetahuan, bukan. Tetapi di situ kita belajar akhlak, belajar adab yang sangat agung. Kita belajar hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan para a'immah, para ulama di masa lalu, hubungan kita dengan orang tua dan guru-guru, hubungan kita dengan kawan-kawan dan sahabat. Adab yang luar biasa. Makanya dulu Dr. Andes Nurkhalis Majid, waktu itu masih Dr. Andes, mengkritik pesantren tradisional. Saya produk pesantren tradisional di Musyar, ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah. Pesantren tradisional itu, kata Pak Nurkhalis Majid, santrinya pinter baca kitab, tapi kalau disuruh komunikasi bahasa Arab, macet. Disuruh ngobrol sama orang Arab berbahasa Arab, macet. Tapi kalau baca kitab, memaknainya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pinter, kata beliau. Wah, ini harus diubah, kata Pak Nurkhalis Majid.
Seorang kiai Jawa tradisional mengatakan, Pak Dr. Andus ini bagaimana? Wong kami itu di pesantren memang tidak belajar bahasa Arab untuk ngobrol sama orang-orang zaman sekarang kok. Wong kami itu di pesantren belajar bahasa Arab untuk ngobrol sama Imam Syafi'i, ngobrol sama Imam Ghazali, ngobrol sama Imam Suyuti, ngobrol sama Imam Nawawi kok dengan membaca kitab. Insya Allah. Tentu tidak ada salahnya menambahkan kurikulum pesantren modern yang kemudian membuat anak-anaknya bisa cascisus bahasa Arab. Agar kalau bikin spanduk selamat datang untuk jamaah haji tidak keliru. Karena konon di Rembang itu pernah ada spanduk desa niatnya menyambut jamaah haji, tulisannya salamun ja'a min ardil harami ila ardil ma'i. Salamun selamat ja'a datang min ardil harami dari tanah suci ila ardil ma'i ke tanah air. Ini bahasa Arab bengkok banget. Meskipun kadang-kadang guyonan kalau sedang umroh, sedang haji itu sama kiai-kiai sepuh itu juga lucu gitu. Ada rame antrian berjubel, di belakang background kiosnya itu ada tulisan Arab, dibaca oleh kiai tradisional. Ayisun atau orang yang putus asa, itu karimun adalah orang yang mulia. Kata Pak Kiai, sesat ini, astagfirullahaladzim, di Saudi kok ada tulisan sesat kayak begini. Sesat gimana Pak Kiai? Lah itu ayisun orang yang putus asa, karimun adalah orang yang mulia. Pak Kiai, itu bacanya bukan ayisun karimun, itu bacanya es krim. Karena kita bacanya baca ala kitab, padahal itu ejaannya es krim. Guyonan umroh itu ada-ada saja itu. Kalau kita baca kitab-kitab kuning, ya, fikih tradisional, itu dukhul artinya kan hubungan suami istri. Nah, di mall Abraj Al-Bait gitu ya, di mall di depan Masjidil Haram itu kan ada pintu untuk staf, tulisannya mamnu'at dukhul. Kiai Indonesia komentar, astagfirullah, siapa juga yang mau dukhul di situ gitu. Guyonan, Masya Allah. Ini pesantren, tempat tadi Imam Syafi'i ngendika, wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa 6 perkara adik-adik santri? Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Santri itu pasti cerdas. Cerdasnya di mana santri itu? Bukan IQ-nya, tetapi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i di kesempatan lain, sakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku adukan kepada Imam Waqi' buruknya hafalanku, jeleknya hafalanku, susahnya aku menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' mengajari aku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Fa inna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah itu cahaya, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan ilmunya Allah, cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang durhaka kepadanya. Rumus cerdasnya ada di ayat 282 ayat dari surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Zakaun. Yang kedua, wahirsun, dan semangat yang besar. Jadi santri, maka semangatnya harus besar. Jadi santri, maka harus bersemangat tinggi. Cita-citanya tinggi, setinggi-tingginya. Ketika menjadi santri, Imam Ad-Dahabi hidup di zaman di mana standar orang pinter itu adalah Al-Hafidh Al-Iraqi. Maka ketika menjadi santri dapat kesempatan minum air Zam-Zam,
Imam Adz-Dzahabi berdoa, ya Allah, jadikan aku melebihi Al-Hafidz Al-Iraqi. Diminum, Pak. Mustajab, betul? Dikabulkan sama Allah. Imam Adz-Dzahabi lebih hebat daripada Al-Hafidz Al-Iraqi. Ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nyantri dan mendapat kesempatan minum air Zam-Zam, maka beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku melebihi Imam Adz-Dzahabi. Mustajab, Pak, mustajab. Kalau Al-Hafidz Al-Iraqi jarang di antara kita baca karyanya. Kalau Imam Adz-Dzahabi kita kenal Syiaru A'lamin Nubala, kita kenal Tahdzibut Tahdzib dan lain sebagainya. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Indonesia sangat akrab dengan Bulughul Maram. Orang Indonesia sangat akrab dengan Fathul Bari. Masya Allah. Habis itu, Imam As-Suyuti minum air Zam-Zam, doanya, ya Allah, jadikan aku melebihi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikabulkan, Pak? Kabul. Kitab-kitab karyanya Imam Suyuti jauh lebih banyak daripada karya-karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Suyuti menjadi ulama yang ensiklopedis dalam berbagai bidang. Karena cita-cita besar, cita-cita tinggi. Maka antum kalau minum air Zam-Zam berdoa, ya Allah, jadikan aku penghafal kitab dan matan-matan sampai letak-letaknya melebihi Ustadz Adi Hidayat. Ya Allah, jadikan aku mubaligh yang bisa menyampaikan dengan renyah, dengan mudah difahami, padahal ilmunya berat, seperti atau lebih dari Ustadz Abdul Somad. Ya Allah, jadikan aku di dalam memahami Quran dan menyampaikan tafsirnya lebih hebat dari Gus Baha. Boleh berdoa seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Soal dikabulkan atau tidak urusan nanti. Tetapi cita-cita setinggi-tinggi. Dzaka'un wa hirsun wajtibarun, dan berani memaksa diri, bekerja keras gimana caranya dapat ilmu. Bapak Ibu, saya dulu ketika SMP sekolahnya di sekolah umum, tinggalnya di pesantren. Jadi dapat beban kurikulum double, kurikulum sekolah umum, kurikulum di pesantren. Malam itu kadang-kadang madrasahan, istilahnya ba'da isya, karena kita sore kegiatan oleh kakak kelas, ba'da maghrib dan ba'da isya ngaji sorogan kepada kiai. Ngaji sorogan itu baca kitab di depan kiai. Ba'da isya sampai jam 11:30 itu madrasahan, diajar kakak kelas. Ba'da subuh itu sorogan lagi kepada kiai. Begitu tiap hari. Kadang yang paling ngantuk itu pada saat madrasahan malam hari sama kakak kelas. Maka saya dulu karena ngantuk, nggak ngerti ilmunya, bawa ember. Embernya taruh di bawah kaki saya celupkan ember supaya niatnya biar tetap melek. Akibatnya masuk angin. Akhirnya cara lain, saya setiap kali madrasahan bawa gayung air, diisi air, taruh di samping meja, ngantuk. Karena saya tahu ini caranya memaksa diri untuk belajar. Dulu kami pesantren zaman saya belum dimasakkan, belum ada cateringan, apalagi laundryan seperti pesantren modern zaman sekarang. Masak sendiri, sampai ada lagunya ya. Masak sendiri, tapi itu bukan lagu santri gitu. Insyaallah. Kadang-kadang saking nggak sempatnya masak, nebeng sama temen supaya nasinya cukup untuk banyak orang, beras mentah kita campurkan ke nasi itu, guyur pakai sayur yang panas supaya bisa dimakan. Allahu Akbar. Ijtibar itu, Masya Allah. Nah, dulu Imam Suyuti juga, Imam Nawawi itu kalau nulis, baca lelah, itu pipinya diletakkan di buku yang ada di meja. Begitu kemudian
terlelap sebentar, dia kemudian memukul dirinya sendiri mengatakan, "Hei Nawawi, tugasmu masih banyak. Kenapa kamu tidur?" Bayangkan jadwal hariannya Imam Syafi'i. Qiyamul Lail, lalu sholat subuh. Habis subuh, mengajar Al-Quran sampai duha. Habis duha, mengajar ilmu tafsir sampai jelang duhur. Kemudian beliau menyampaikan nasihat sesudah sholat duhur. Istirahat sebentar, lalu asar. Beliau mengajar fikih dan usul fikih sampai maghrib. Maghrib berzikir sampai isya. Ba'da isya melayani konsultasi dan bertemu dengan para ahli dari berbagai bidang ilmu. Lalu pulang menulis kitab. Lalu lelap sebentar, sudah bangun qiyamul lail. Setiap hari seperti itu. Masya Allah. Wajtibarun. Dakaan warisun wajtibarun. Wabulghatun. Bulghah itu artinya berani biayanya. Maksudnya prioritas. Kata Imam Syafi'i, kalau punya duit, aku belikan kertas dan pena untuk nulis. Kalau ada sisanya, baru beli roti. Sekarang, buku 100.000 pada bilang mahal. Ngopi 50.000 pada bilang, murah ya. Gak masuk. Beli kitab 50.000 mahal dianggapnya. Tapi beli makanan 200.000 dijabani. Gak connect. Santri nggak boleh. Bulughah. Prioritasnya ilmu dulu. Wasohbatul ustadi, dan membersamai guru. Santri-santri di pesantren kesempatan takzim pada guru. Kalau guru masuk masjid sandalnya masih menghadap ke arah masjid, segera balik sandalnya menghadap ke arah rumah beliau. Itu amal kami dulu. Kami dulu menekin challenge, Pak. Lagi main volley, kiai lewat, diem. Yang lagi nyemes juga diem. Nggak berani bergerak. Begitu kiai lewat, sudah di belakang punggung, baru kita bergerak lagi. Serius, kita betul-betul seperti itu. Kiai jalan, kita lagi jalan, set, berhenti. Biar kiai lewat dulu, baru nanti kita jalan lagi. Kiai ngajar bandungan. Bandungan itu kiai membacakan kitab, kita nyatet. Ini mejanya kiai itu penuh dengan sorban kita tumpuk-tumpuk gitu ya. Rebutan, soalnya taburin minyak wangi. Sampai kiai kadang, baunya apa ini kok kayak minyak sinyong-nyong gitu. Karena kita rebutan. Mentakdimi guru, memuliakan guru, dan Masya Allah, guru itu ridhonya jadi berkah ilmu kita. Saya mencatat ada 3 santri yang sukses di pondok. 1 santri pinter, santri alim, 2 santri khidmah, gak pinter tapi rajin nyirami tanamannya, kiai, rajin nyapu rumahnya, kiai, rajin ngepel, rajin bantu masak, sukses biasanya. Yang ketiga santri nakal. Ini keunikan pondok pesantren, karena di pesantren biasanya santri nakal akan sukses. Kenapa kok sukses? Karena paling sering didoakan Pak Kiai saat tahajud. Masya Allah. Makanya dulu saya bersumpah, kalau saya nggak bisa jadi santri pinter, nggak bisa jadi santri khidmah, saya akan jadi santri nakal. Ternyata nggak terkabul. 3-tiganya bukan. Yang nggak pinter-pinter amat, yang nggak khidmah-khidmah amat, yang nggak nakal-nakal amat. Nanggung. Tapi Masya Allah, saya merasa bahagia. Saya punya kamar paling dekat rumah Kiai. Jadi kalau ada apa-apa saya yang dipanggil. Salim. Dalam Mbak Kiai. Masuk pakai kolkolah kubro. Wah, ini harus segera masuk ini. Dipanggil Kiai 1 malam, Pak. Saya dipanggil Kiai, masuk ke rumah, ternyata apa? Jam 10 malam Kiai baru pulang dari acara, beliau belum makan, mau ngajak makan keluarganya, sudah makan semua. Kata beliau, makan kok sendiri nggak enak. Temenin Lem. Saya diminta nemenin beliau makan. Masya Allah, waktu itu beliau nyendokkan nasi untuk saya, tapi lauknya saya suruh ambil sendiri, Pak. Gemeteran itu kan makan sama Kiai kok. Tapi suruh ngambil lauk sendiri. Di piring lauk
itu ada 2 potongan, kuahnya hitam, kelam, gelap, kecoklatan, kayak semur. Ada 2 potongan lauknya itu, satu besar, satu kecil. Nawaitu ta'ziman lil ustadz, lis syekh. Saya ngambil potongan yang kecil, Pak. Maka kemudian kami makan. Pak Kiai pakai lauk potongan besar, saya pakai lauk potongan kecil. Ternyata yang kecil itu daging sapi, yang besar itu terong. Allahu Akbar, saya di dalam hati gemeteran, ya Allah, salah ambil lauk, ya Allah. Itu saya ambil daging, Pak Kiai cuma ambil terong. Tapi saya niatnya takzim, Bang. Ketika itu saya ingat, Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil mengatakan, Salim hebat betul ya, pakai bahasa Jawa. Makanya pakai daging kayak bule. Lah kayaknya sih besok bakal keliling dunia. Kalimat Kiai pada saat seperti itu. Saya nangis tahun 2015 di Bandara San Francisco, Pak. Itu benua kelima yang saya injak. Benua Amerika, setelah benua lain semua sudah saya injak. Salah ambil lauk, tapi niatnya benar, dapat doa Kiai mustajab, Pak. Karena tahun 2015 itu saya landing di San Francisco, safari dakwah di 11 kota di Amerika Serikat. Salah ambil lauk. Santri, perhatikan lauknya. Sohbatul ustadi yang terakhir, watuluz zamani, santri tetap santri, sampai kapanpun tetap santri. Insya Allah selalu belajar. Jazakumullah khairan, sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bermakna. Yang awal saya sudah ngajak Bapak Ibu untuk wakaf pesantren, wakaf paling afdal saat ini. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua berjiwa santri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.